Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus PBB pada tahun 2010. Dari Sabang sampai dengan Merauke tersebar berbagai suku bangsa dan juga kebudayaan, membaur bersama dengan adat budaya setempat dan mengadopsi nilai-nilai kepercayaan dalam beragama. Itu semua dikarenakan Indonesia adalah negara baru yang terlahir dari perjuangan nenek moyang kita dalam mengusir penjajahan. Di dalam sejarah, kita bisa menengok kembali bagaimana semua suku bangsa bersatu dalam satu tujuan yang mulia, yaitu bertarung dengan tumpah darah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti contohnya perlawanan para santri yang tercatat di dalam sejarah. Ada perlawanan santri di Sumatera Barat sekitar pada tahun 1821 sampai dengan 1828. Seperti pada kasus Perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830, dan juga perlawanan di Barat Laut Jawa pada tahun 1840 dan pada tahun 1880, dan juga masih banyak perang-perang yang lainnya. Perang ini juga terjadi di Semenanjung, Sumatera sampai dengan Jawa. Mereka itu adalah gabungan pasukan santri dan juga masyarakat biasa. Perjuangan santri dalam menyusun kemerdekaan sangat berperan aktif. Salah satunya santri yang juga putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni Kiai Haji Hasyim Wahid, ikut andil dalam pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang kedepannya menjadi tombak dari pembacaan proklamasi itu sendiri. Dan dari perlawanan dari organisasi lain juga tidak kalah dalam ambil serta dalam mewujudkan kemerdekaan, sehingga tidak kalah juga melahirkan berbagai tokoh besar pahlawan dari berbagai suku dan etnik yang berbeda. Begitu juga etnis dari Tionghoa yang juga memberikan banyak kontribusi dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan sebagaimana dengan keberagaman etnis suku bangsa di negara kita, kita bisa melihat bahwa orang-orang Tionghoa di Indonesia memang banyak yang beragama Kristen. Tetapi angka ini bukan termasuk data dari mayoritas, karena dari 2,8 juta yang Kristen, 1,2 juta hanya 42%. Malah secara jumlah yang absolut masih lebih banyak orang Jawa yang menganut kepercayaan agama Kristen, yang berarti jumlahnya 2 kali lipat daripada etnik Tionghoa itu sendiri. Secara data, mayoritas etnis Tionghoa yang paling banyak tercatat secara resmi di catatan negara, mereka beragama Buddha. Yang bisa diasumsikan banyak dari mereka sebenarnya adalah beragama Konghucu, karena agama Konghucu di Orde Baru diakui secara resmi dan juga disahkan oleh negara. Bahkan mayoritas orang Buddhis di Indonesia adalah orang Tionghoa itu sendiri. Dan secara data statistik pada tahun 2010, yang memiliki agama Konghucu resmi adalah kalangan dari etnis Tionghoa yang berjumlah 94.005 atau sekitar 3%. Dan balik lagi ke pertanyaan awal, mengapa etnis Tionghoa banyak yang beragama Kristen? Hal itu disebabkan karena peran sekolah. Banyak sekolah di Indonesia yang menganut sistem keberagamaan, seperti contoh madrasah-madrasah Islam yang banyak tersebar di negeri ini, dan juga sekolah-sekolah yang mengajarkan agama Kristen seperti Saverius, Penabur, dan lain-lain. Peran sekolah Katolik dan Protestan di Indonesia itu juga berkontribusi atas pemilihan keberagamaan mereka itu sendiri. Dan juga pastinya di dalam agama Katolik memuja arwah leluhur juga tidak dilarang. Dan juga kemudian saya berasumsi kalau pada masa kolonial memang banyak orang-orang Tionghoa yang dekat dengan kebudayaan Barat. Selain peran mereka sebagai middle atau perantara, mereka juga banyak yang bersekolah tinggi dan juga bergaul dengan orang-orang Eropa.
Maka tidaklah heran jika banyak di antara mereka juga akhirnya memeluk agama Kristen karena juga pengaruh dari pergaulan itu sendiri. Dan juga faktor lain, secara garis besar kebanyakan etnis Tionghoa ketika bayinya lahir dibaptis secara Katolik. Sama seperti mayoritas etnis-etnis lain yang ada di Indonesia yang memilih agama Islam sebagai agamanya. Mereka mengadzankan bayi yang baru lahir. Jadi etnis Tionghoa pun sama. Mereka beragama Katolik karena sudah diberi agama oleh keturunan leluhurnya dahulu. Mereka yang baru lahir diberi agama oleh orang tuanya. Namun apabila pilihannya hanya dua, apakah agama Katolik ataukah agama Islam? Di zaman modern ini tanpa menilik sejarah masa lalu, maka menurut saya etnis Tionghoa akan lebih memilih agama Kristen dikarenakan dua alasan utama. Yaitu yang pertama, boleh mengkonsumsi daging babi. Ini dikarenakan orang Tionghoa secara budaya mengkonsumsi daging babi. Maka kalau mau dilarang makan daging babi oleh agama, tentu saja mereka akan merasa menderita. Dan juga alasan yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. Orang-orang Tionghoa yang menjunjung tinggi kerja keras akan merasa bahwa sholat ini akan banyak menyita waktu mereka yang bisa digunakan untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Tapi ini adalah murni sudut pandang pribadi saya. Kesimpulan, etnis Tionghoa di Indonesia memang paling banyak beragama Buddha, dan kemungkinan besar mereka yang menyatakan dirinya Buddha itu sejatinya menganut agama Konghucu. Jadi tampaknya orang Tionghoa di Indonesia memang paling banyak memeluk agama Konghucu. Ya, mau bagaimanapun agama adalah pilihan bebas dalam bermasyarakat. Dan Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Kafirun yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku, lakum dinukum waliyadin. Jadi bagi kalian yang suka dengan video seperti ini, boleh aja request di kolom komentar apa bagusnya video yang berikutnya dibahas. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Semoga kita adalah golongan orang-orang yang termasuk ke dalam surga.